Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramadhani Murdani dengan NIM 1520014. Kelas mata kuliah Hukum Jinayah A, jurusan Hukum Tata Negara. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fauzan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Terima kasih atas kesempatannya saya untuk menjelaskan tugas ulangan akhir semester yang Bapak Fauzan berikan. Baik, izinkanlah saya mulai. Kisos atau kisos dalam bahasa Arab yaitu tetap dibaca kisos tapi pakainya qaf, shad, lif, shad. Adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan, memberi hukuman yang setimpal, mirip dengan pepatah utang nyawa dibayar nyawa. Oke, utang nyawa dibayar nyawa. Ini saya pernah mendengar istilah-istilah ini di dalam bahasa Inggris, yaitu eye for an eye, yang artinya mata dibalas dengan mata. Kira-kira serupa dengan peribahasa itu. Selanjutnya, dalam kasus pembunuhan, hukum kisos memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada seorang pembunuh. Kisos yang berarti mencari jejak seperti al-qasas. Sedangkan dalam istilah hukum Islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya. Apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh, dan apabila dilukai maka dibalas dengan melukai. Oke? Dan kisos dipraktikkan di negara-negara yang menganut syariat Islam seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan, dan beberapa negara lain menganggap kisos tidaklah relevan untuk diterapkan pada saat ini. Bagaimana konsep hukum mati yang bertentangan dengan hak asasi manusia? Namun, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 179 dijelaskan bahwa dalam kisos terdapat jaminan hidup bagi umat manusia, karena dengan adanya kisos orang akan enggan untuk dibunuh. Nah, saya teringat pada penjelasan dari Bapak dosen, Bapak Ahmad Fauzan. Suatu ketika ada sahabat yang mengaku kepada Nabi bahwa dia mengaku telah berbuat zina. Dan ucapan itu diucapkan sebanyak 3 kali. Lalu Nabi menerima ucapannya. Oh, berarti ini beneran berzina. Nah, lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi melakukan hukum rajam. Namun sahabat yang mengaku zina ini dia tidak kuat dengan rajaman tersebut, lalu berlari terus ketemu salah seorang sahabat. Ditanya, "Kamu kenapa?" Kata sahabat. Kata orang yang mengaku zina tersebut, "Ya sahabat, saya telah melakukan zina dan saya melarikan diri dari hukuman rajam tersebut." Nah, lalu di situ malah orang yang mengaku zina itu dipukul sama salah seorang sahabat tersebut. Akhirnya sahabat yang memukul tersebut bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini saya tadi menemukan seseorang yang berlari dari hukuman rajam, dan aku telah membunuhnya." Terus dengan rendah hatinya Rasulullah dan dengan pertimbangan Rasulullah berkata, ya biarkanlah, tadinya
ya tadinya biarkanlah sahabat, biar dia berlari dengan mengingat dosanya. Nah, bahwa yang saya tangkap di sini yaitu Rasulullah pun tahu manfaat hukum, manfaat yang dijatuhi hukuman dan manfaat bagi keadilan oleh seorang korban. Berarti kan untuk kisos ini secara tidak langsung ini tidak diwajibkan diterapkan di negara-negara yang heterogen, termasuk Indonesia ini. Selanjutnya tadi kan kisos menurut Al-Baqarah ayat 149, kisos terdapat jaminan hidup bagi umat manusia. Ya emang, tapi gimana ya, jaminan bagi umat manusia. Nah, kalau yang saya tangkap jaminan bagi umat manusia karena seorang pelaku ini telah sangat merugikan umat manusia. Akan tetapi jika perbuatannya ini hanya perbuatan tindak pidana ringan, apakah kita perlu kisos? Saya rasa tidak. Selanjutnya ada diat. Diat dalam ilmu fikih adalah sejumlah denda yang dikeluarkan oleh pelaku penganiayaan atau pembunuh kepada keluarga korban. Bagi pelaku pembunuhan ya, diat dibayarkan apabila keluarga korban memaafkannya. Jadi tidak jauh beda dengan Indonesia. Untuk diat ini kan biasanya kalau Indonesia kan hukuman 5 tahun penjara atau pidana denda sebesar begini. Hukuman pidana penjara 8 tahun dan tambahan pidana 9 bulan subsidiar berapa juta, biasanya begitu. Jika tidak dimaafkan maka pembunuh itu dikisos. Nah itu pilihannya, berarti kalau nggak dibunuh ya bayar. Lalu apa sih macam-macam diat? Yang pertama ada diat berat. Nah, diat berat ini mungkin kerugian yang dialami oleh pelaku ini sangat rugi sekali dan karena itu diat ini dijatuhkan sangat berat kepada seorang pelaku. Diat berat ini berupa 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor betina dan 30 ekor betina antara umur 4 tahun dan 30 ekor unta betina berumur 5 tahun atau lebih tepatnya mendekati umur 5 tahun ya, dan 40 ekor betina lagi yang sudah mengandung atau bunting hamil. Nah, diat ini dikarenakan bagi hukuman kisos yang dimaafkan terhadap seorang pembunuh atau terhadap pembunuhan yang memang disengaja ingin menghilangkan nyawa seseorang. Pelaku tindak pidana wajib untuk membayar sendiri secara tunai diatnya. Melakukan pembunuhan seperti sengaja terhadap diatnya wajib untuk dibayar oleh keluarga pelaku, diangsur dalam waktu 3 tahun atau langsung. Nah, jadi untuk yang diat ini biasanya kan kalau di Indonesia itu kan pembebanan hukum itu bagi pelakunya bukan keluarganya, tapi kalau diat ini dibebankan pada keluarganya juga ketika pelakunya ini tidak dapat membayar. Diat ringan ini jumlah dari diat ringan tidak sama dengan diat besar walaupun ada persamaan, yaitu 100 unta tetapi dibagi 5 bagian, yaitu 20 ekor unta masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina masuk umur 3 tahun,
20 unta jantan masuk umur 3 tahun, 20 ekor unta betina umur masuk 4 tahun, dan 20 ekor unta betina masuk 5 tahun. Diat ini wajib dibayar oleh keluarga pelaku dalam jangka waktu 3 tahun atau langsung tunai. Oke. Berarti antara diat dan kisos ini sebenarnya ketika kisos ini dijatuhkan, ada pilihan alternatif lain yaitu diat gitu. Indonesia ini unik juga mengadopsi nilai-nilai kisos dan diat, namun ada yang dikurangi dari kisos-kisos tersebut. Saya paling setuju ketika koruptor ini malah dikisos gitu loh. Walaupun seorang koruptor itu tidak secara langsung itu membunuh, tapi secara perlahan koruptor itu membunuh rakyat. Dan itu sangat perlu dilakukan kisos untuk para koruptor. Nah itu, kalau saya memandang seorang koruptor sudah tidak memandang HAM lagi, karena mereka juga sangat jahat, melebihi seseorang yang melanggar hak asasi manusia yang lainnya. Begitu. Diat sudah, kisos sudah. Oke, sekarang reformasi dan positifikasi hukum. Oke. Ini pembahasan awal dulu. Secara umum tujuan pemberlakuan hukum Islam atau maqasidus syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, menghindari mafsadat. Jadi tadi yang saya ngomongkan kan berulang kali bahwa hukuman itu harus mempunyai kemanfaatan dan keadilan. Jika hukuman tersebut tidak memiliki kemanfaatan, maka perlu dipertanyakan, ini hukum yang berat sebelah atau hukum yang dipesan oleh seorang politikus. Islam sendiri kan sebagai agama rahmatan lil alamin, senantiasa menawarkan solusi bagi umat manusia, di antaranya dengan mengkomodir problematika yang dihadapi. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Di sisi lain, muncul banyak persoalan baru menyangkut hukum yang belum ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah maupun kitab-kitab klasik atau kitab-kitab dalam pemikiran fikih. Ini reformasi hukum ini kan bisa saya samakan penemuan hukum setelah Rasulullah meninggal itu kan sahabat bingungnya karena apa? Karena Rasulullah sudah meninggal, namun problematika umat Islam semakin pesat. Maka diperlukannya reformasi hukum Islam. Di antaranya tadi mengakomodir problematika yang dihadapi dalam rangka mewujudkan hukum. Di sisi lain muncul banyak persoalan baru menyangkut hukum yang belum ditegaskan. Tadi sudah ahli hukum menyebutkan kondisi ini sebagai kehambaan, hukum vacuum of law. Dalam bahasa Belandanya yaitu rechtvacuum, kekosongan hukum. Lalu ketika ada kekosongan hukum ini apa yang dilakukan? Ya penemuan hukum itu. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Nanti pembahasannya dalam dalam positifikasinya. Mereka juga berpendapat harus atau segera diadakan pembaharuan. Dalam literatur Islam kontemporer, kata pembaharuan silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, rekonstruksi, atau reaktualisasi.
Namun yang paling banyak dipergunakan, mayoritas orang mempergunakan kata tersebut, yaitu reformasi, dalam bahasa Inggris yaitu reformation, yang berarti membentuk atau menyusun kembali. Sedangkan hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu berupa aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa yang bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat. Dalam hal ini, konsepsi hukum Islam kerangka dasarnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian implementasinya dalam interaksi manusia. Nah, menurut salah satu orang ahli, sebagai seperangkat aturan atau tingkah laku yang dalam terminologi Islam disebut hukum atau jamaknya al-hakam. Nah, Indonesia sendiri sudah mengadopsi hukum Islam ke dalam bentuk positifikasi. Nah, bisa dilihat UU nomor 1 tahun 1974, yaitu tentang perkawinan. Nah, jadi Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk hukum Islam itu dijadikan positifikasi yang memiliki kandungan pemidanaan. Tuh. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.